Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renali Satria, NIM 2212-19-1053, akan menjelaskan tentang tugas presentasi yang diperintahkan oleh dosen saya, Ibu Elin Nurlina, daerah MT, dengan judul presentasi yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam bidang ekonomi. Sebelum saya menjelaskan tentang presentasi yang saya akan berikan, saya akan memberitahu tahapan apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu paradigma? Yang kedua, pengertian Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, pengertian Pancasila sebagai paradigma dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Arti paradigma itu sendiri adalah paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma dinilai sebagai sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Lalu apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca, yaitu 5. Yang kedua, sila, yang berarti prinsip atau asas. 5 poin ideologi penyusun Pancasila adalah, tentu saja kita semua sudah memahaminya, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pengertian Pancasila sebagai paradigma dalam bidang ekonomi itu apa? Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila poin keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, menunjuk pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Pancasila dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia tidak sama dengan sistem ekonomi negara-negara liberalis dan negara kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara khusus, nilai-nilai yang terdapat diambil dalam pembangunan kehidupan perekonomian di Indonesia adalah nilai yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bermoral dan berkeadilan. Sistem ekonomi yang menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial maupun makhluk Tuhan. Sistem perekonomian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem perekonomian, manusia berkedudukan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan perekonomian. Jadi, yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kegiatan ekonomi adalah sila keempat, yang ini diharapkan sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem perekonomian yang berkerakyatan. Sebagai tujuan dari pembangunan sistem ekonomi di Indonesia adalah tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai gotong royong. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang terbebas dari sistem monopoli, perdagangan bebas, dari penindasan dan ketidakadilan, serta menciptakan transparansi dan keadilan dalam mewujudkan perekonomian yang berdasarkan sistem kerakyatan. Oleh karena itu, sistem perekonomian harus dikembangkan menjadi sistem pembangunan ekonomi yang bertujuan dalam kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang bertujuan yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri,
dan lebih mampu mewujudkan keadilan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan paradigma Pancasila, pengelola ekonomi Indonesia diserahkan kepada 3 bentuk badan usaha, yaitu 1. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, merupakan badan usaha non-profit yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Kedua, BUMN atau BUMD, badan usaha yang berwenang mengelola sektor-sektor ekonomi, menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, badan usaha swasta sebagai badan swasta non-profit, memiliki perseroan dan kelompok pengelola sektor ekonomi yang belum mampu ditandatangani oleh koperasi atau BUMN dan BUMD. Apabila ketiga lembaga yang disebutkan tadi mampu melaksanakan tugasnya, maka bangsa Indonesia akan masih memiliki harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan dan tingkat stabilitas yang mantap. Namun kenyataannya 3 pengelola ekonomi ini tidak berkembang secara baik di negara ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon masukan dari para audiens, apapun itu saya akan terima dan akan saya perbaiki presentasi saya. Terima kasih.